Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam pembahasan akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Beriman kepada nabi atau kepada rasul. Ketika berbicara masalah iman kepada nabi dan rasul, ini bagian dari keimanan kita yang tertuang dalam rukun iman. Ya, kasih. Yang tertuang dalam rukun iman. Bahwa di antara konsekuensi keimanan kita adalah mengimani rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara Rasulullah itu adalah di antara rasul-rasul itu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul itu adalah bagian dari rangkaian ucapan syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita ulang berkali-kali, minimal 5 kali kita mengulangnya. Di mana kita mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa aku bersaksi tidak ada ilah, tidak ada yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Nah, kalau berbicara masalah nabi dan rasul, biasanya kita di masyarakat, di madrasah mendefinisikan nabi dan rasul apa? Ada yang tahu? Ini versi madrasah nih. Bukan versi at-taqwa. Itu dia. Ini yang dulu dari madrasah. Nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri. Rasul adalah orang pilihan yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala yang menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Definisi seperti ini jelas-jelas salah. Kita saja yang bukan nabi disuruh menyampaikan ayat, menyampaikan risalah. Apalagi sekelas nabi gitu kan. Kalau sekelas nabi buat apa untuk dirinya sendiri? Kalau untuk dirinya sendiri buat apa ditunjuk jadi nabi? Padahal kewajiban berdakwah itu kewajiban semua insan. Kita yang bukan nabi punya kewajiban berdakwah, apalagi seorang nabi. Saya tanyakan sekarang. Nabi Nuh itu nabi atau rasul? Nabi. Ya kan? Tapi dalam ayat Allah berfirman surah Nuh alaihi salam. Itu apa? Inni da'autu qaumi lailan wa nahara wa lam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, aku telah mengajak umatku siang dan malam. Tapi enggak ada satu pun yang mau ikutiku kecuali apa? Justru mereka pada kabur semua. Yang berikutnya Nabi Lut. Nabi apa Rasul? Nabi. Luar biasa dakwahnya kepada kaumnya. Sampai-sampai kemudian dia istilahnya apa? Dikucilkan, diremehkan, dihina, dipersekusi dan segala macamnya. Seorang nabi. Kemudian siapa lagi? Nabi Sulaiman. Nabi apa Rasul? Nabi. Justru yang diajak Ratu Bilqis. Sekelas itu yang diajak.
Sehingga mendefinisikan bahwa nabi adalah menerima wahyu untuk dirinya itu salah besar. Bahkan ada ungkapan apa? Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walau cuma satu ayat. Perintah untuk mendakwahkan risalah itu perintah semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita saja yang bukan nabi diperintahkan untuk menyampaikan wahyu Allah walaupun cuma satu ayat, apalagi seorang nabi. Ini cara mendefinisikan, cara memahami nabi dan rasul. Bedanya apa terus kemudian? Bedanya adalah kalau rasul nabi pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia menerima wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu-wahyunya berkesinambungan begitu banyak, kemudian apa? Terangkum dalam sebuah kitab. Terangkum dalam sebuah kitab. Tapi kalau nabi hamba Allah pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menerima wahyu namun tidak seperti rasul berkesinambungan sampai sekian lama, tidak. Atau dia melanjutkan risalah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Sehingga kalau berbicara masalah nabi, saya pernah membaca kalau dalam Zadul Ma'ad itu jumlah nabi-nabi yang diketahui ada 124 nabi. 124 nabi. Yang kita kenal berapa? 25. 124 nabi. Siapa yang nggak masuk di antara 25 ini? Nabi yang kita kenal. Nabi Khidir nggak masuk di situ. Nabi Uzair nggak masuk di situ. Ya kan? Apa? Daniel. Ada lagi sebagian ulama menyebutkan bahwa Luqman adalah seorang nabi di masa Fir'aun. Seperti itu. Walaupun sebagian lagi mengatakan dia adalah rajulun soleh. Tapi kuat bahwa beliau juga dianggap sebagai seorang nabi. Seperti itu. Sehingga nabi yang kita kenal, yang diperkenalkan, yang dikisahkan ceritanya kepada kita memang 25. Tapi lebih dari itu. Yang dikenal ada 124 nabi. Nah, sekarang masalahnya adalah keberadaan nabi adalah orang pilihan yang Allah pilih di antara umat-umat terdahulu. Bahkan setiap umat, setiap masa dari fase perjalanan suatu umat itu Allah tunjuk seorang nabi. Allah pilih seorang nabi. Kalau seorang rasul itu pasti nabi, kalau seorang nabi belum tentu rasul. Yang pasti bahwa seorang nabi itu adalah laki-laki. Gak mungkin perempuan. Sehingga dari poin ini saja kita bisa langsung menolak pernyataannya siapa? Lia Eden. Gak mungkin. Ujuk-ujuk dari mana ngaku-ngaku nabi? Wong perempuan. Gak ada ceritanya nabi perempuan. Apalagi ngakunya titisan malaikat Jibril. Itu ngaconya luar biasa. Tapi yang bikin kita bingung, ada pengikutnya. Coba gimana cara berpikirnya itu kan? Kalau dia ada di Masjid Taqwa ini pasti orang pada nggak terima gitu kan. Tapi di sono ada yang terima, itu yang bikin kita bingung. Ya wallah alam shawab. Yang berikutnya adalah nabi itu seorang laki-laki pilihan. Yang berikutnya adalah nabi secara zahir kemanusiaan dia adalah sama seperti manusia yang lainnya. Dia sama seperti manusia yang lainnya. Bahkan dalam ayat Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa apa? Qul ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, ana basyarun mithlukum. Saya ini manusia seperti kamu. Ya lapar, ya haus, ya juga berumah tangga, berinteraksi sosial dan yang lainnya. Bedanya apa? Yuha ilayya. Bedanya adalah bahwa saya dapat bimbingan wahyu dan punya kewajiban untuk menyampaikan wahyu. Itu bedanya. Sehingga secara penciptaan manusia kita dengan nabi
sama-sama manusia. Tapi bedanya adalah bahwa nabi-nabi yang ada itu proses kehidupannya sudah Allah persiapkan sedemikian rupa. Dan memang semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sudah tertuang semuanya. Sampai wahyu-wahyu yang diterima pun sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah tahu rangkaian perjalanan setiap nabi. Dan Allah Maha tahu kejadian-kejadian yang terjadi dalam perjalanan setiap nabi-nabi. Coba bayangkan, sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, dalam Injil sudah disebutkan, Ja'a min ba'dismuhu Ahmad, bahwa akan datang setelahku nanti seorang nabi yang bernama Ahmad. Berarti apa? Allah memang sudah mempersiapkan nabi itu. Sehingga apa? Seorang nabi yang kelak akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih dari keluarga tertentu yang Allah pilih, kemudian perjalanan hidupnya sudah dibikin sedemikian rupa agar semua perjalanan hidupnya bisa kita ambil pelajaran untuk kita semuanya. Sehingga tidak semua nabi perjalanan hidupnya lempeng-lempeng, tidak semua nabi perjalanan hidupnya baik-baik saja. Bahkan tidak sedikit perjalanan nabi-nabi itu menjalani proses-proses yang berat. Kita tahu bagaimana perjalanan hidupnya Nabi Musa alaihissalam. Dari sejak bayi sudah mengalami proses-proses yang tidak umum diterima oleh perjalanan hidup manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yusuf, dan baginya yang lainnya. Sehingga apa? Setiap nabi-nabi, kalau kita tanya kenapa cuma 25 diperkenalkan? Karena dari 25 itu sudah cukup mewakili dari apa? Semua perjalanan hidup manusia. Sehingga siapapun kita dalam menjalani kehidupan ini, semua perjalanan hidupnya sudah terwakili oleh nabi-nabi yang ada. Kita ketika hidup berhadapan dengan masalah keluarga, ada Nabi Nuh alaihissalam. Kita ketika hidup menghadapi masalah ekonomi misalnya, ada Nabi Musa alaihissalam. Sampai-sampai Nabi Musa harus apa? Harus membayar maharnya dengan cara apa? Menjadi pengembala kambing selama 8 tahun. Kepada siapa? Nabi Su'aib, mertuanya Nabi Musa alaihissalam. Maharnya dengan cara apa? Menggembalakan kambing. Sampai seperti itu. Dan Nabi Musa adalah nabi yang hidup di pengasingan. Kenapa? Dikejar-kejar terus. Apalagi ketika kasus dia membunuh. Ada seseorang yang begitu berbuat zalim kemudian digampar sama dia, sekali gampar kemudian tewas. Seperti itu. Tapi ada juga nabi, bahasa kita perlente. Siapa? Nabi Sulaiman. Sejak awal memang hidup dalam apa? Kemewahan. Dari awal hidup memang apa? Dengan kekuasaan. Karena itu yang diminta oleh Nabi Sulaiman. Apa doanya? Ya Allah, berikan aku kekuasaan yang tidak dimiliki oleh makhluk yang ada di dunia ini. Berarti apa? Saat itu di muka bumi ini dia yang paling kuasa. Sehingga ketika berdialog dengan Ratu Bilqis, gak usah ngajak-ngajak saya bisa memindahkan istana kamu dalam waktu sebelum selesai bangkit dari duduk. Bahkan saya bisa memindahkan istana kamu belum kamu selesai berkedip. Padahal saat itu Ratu Bilqis termasuk apa? Penguasa. Ada raja-raja seperti itu. Tapi ada juga nabi-nabi seperti itu. Ada juga nabi yang perjalanan dalam kehidupan yang baik, tapi dalam keluarga yang kemudian apa? Keluarga yang iri, hasad. Itulah Nabi Yusuf. Bapaknya siapa? Yakub. Punya anak. Dari sekian anak-anaknya, ternyata apa? Coba bayangkan, mohon maaf kalau kita ambil pelajaran. Sekelas anak seorang nabi, ada yang tipenya seperti Yahuda,
Sehingga keturunannya sampai sekarang dikutuk menjadi apa? Yahudi. Bencinya kepada kepada umat Islam. Dan dari dulu emang selalu menjadi apa? Provokator dan otak kriminal. Karena yang menghasut semua anak-anaknya Yakub selain Nabi Yusuf adalah siapa? Yahuda. Izin kepada bapaknya, begitu luar biasa sandiwaranya. Sampai kemudian dibuang di sumur, bersandiwara bahwa diterkam oleh serigala, membawa baju yang berlumuran darah. Padahal darahnya adalah darah kambing. Tapi kemudian itu bagian dari proses perjalanan Nabi Yusuf. Yang akhirnya kemudian dibeli, kemudian hidup di tengah istana, kemudian akhirnya Allah masukkan ke dalam penjara gara-gara apa? Ya, penguasa itu ingin cari pembenaran. Sebenarnya istrinya raja itu yang pingin sama Nabi Yusuf. Tapi kemudian apa? Ya itulah penguasa. Yang benar bisa jadi salah, di penjara. Tapi itu memang sudah jadi skenario-nya Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya kemudian apa? Nabi Yusuf menafsirkan mimpi sesama orang yang ada dalam penjara. Akhirnya sampai berita itu kepada raja. Kemudian disuruh menafsirkan mimpinya. Mimpinya diterima, justru jadi penasehat. Bahkan disuruh bagian menteri, bagian logistik. Dan Allah takdirkan ketemu lagi dengan keluarganya. Kemudian Nabi Yusuf punya skenario untuk bagaimana mendatangkan bapaknya. Seperti itu semua. Dan peristiwa ini pasti ada dalam kehidupan di antara kita semua. Ada yang punya masalah keluarga, ada yang dihadapkan dengan kekuasaan, ada yang dihadapkan dengan lingkungan, ada yang dihadapkan dengan sakit seperti Nabi Ayub alaihissalam. Sekelas Nabi yang doanya mustajab, dengan dekat dengan Allah dan orang pilihan, tapi mendapatkan apa? Ujian sakit yang menjijikkan. Sekelas Nabi. Sehingga kalau itu kita dapatkan, seharusnya apa? Ya mohon maaf, saya kalau menjenguk orang sakit atau pas menterapi orang-orang yang sakit segala macam, saya bilang jangan pernah mengeluh dengan sakit yang kita alami. Karena kalau kita mengeluh berarti apa? Kita protes dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya apa? Kalau sekelas Nabi saja diuji oleh Allah dengan sakit yang luar biasa berpuluh-puluh tahun. Kalau kemudian kita baru sakit sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, belum seberapa kalau dibandingkan dengan Nabi Ayub. Dan kita harus berhusnudzon terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ibu-ibu, walaupun akhirnya ibu-ibu itu meninggal dunia, tumor apa? Kanker apa tumor ya di kandungan. Itu dia bilang, Pak Ustadz, saya kepikiran anak-anak saya, Pak Ustadz, gitu kan. Saya bilang, sudah, yang harus ibu lakukan adalah pertama menerima ini dengan ikhlas. Jangan pernah mengeluh. Terus, tapi saya kasih anak-anak, gitu kan. Saya sampaikan ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Waalaikumsalam. Allah tidak akan membebani kita di luar dari batas kemampuan hambanya. Mulai dia agak reda. Yang berikutnya saya sampaikan hadis. Idza ahabballahu abdan ibtalahu. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, Allah pasti akan menguji hambanya. Kemudian saya sampaikan juga hadis bahwa jika seseorang tertusuk duri kakinya dan dia bersabar dengan itu, maka apa? Itu sudah cukup untuk sebagai penghapus dosanya. Berarti makin lama seorang itu sakit dan dia bersabar, berarti Allah baik dengan dia. Kenapa? Allah ingin menghabiskan dosa-dosa yang dia punya. Walaupun akhirnya dia kemudian apa? Meninggal dunia. Kalau dalam kacamata manusia, pernah mohon maaf, ada kenalan dia bilang, Bapak sudah sakit, sudah keluar biaya, mati juga Ustadz, gitu. Saya bilang, loh jangan begitu. Kita ikhtiar harus, gitu kan. Sudah keluar biaya sampai sekian,
Sejak awal udah dilema nih, operasi apa enggak gitu kan. Karena dengan kondisi yang tua dan seperti itu sangat riskan. Tapi memang gambling. Akhirnya apa? Ini saudara-saudara, ikhtiar, udahlah kita ikhtiar saja gitu kan. Jangan sampai enggak ikhtiar. Ikhtiar operasi. Habis operasi meninggal gitu kan. Keluar juga biaya, meninggal juga gitu kan. Ya itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun sampai dengan sakitnya dia meninggal dunia, tapi kalau dia sabar, yakinlah bisa jadi dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apa? Bersih dari dosa. Kurang baik apa coba? Tapi kadang kita menilai sakit itu dari sisi negatifnya. Ya Allah alam bisawab. Sehingga kembali tadi kepada nabi-nabi, bahwa nabi-nabi yang ada yang Allah sebutkan sudah cukup untuk mewakili semua kehidupan kita. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua masalah-masalah kehidupan kita sudah diwakili oleh nabi-nabi yang ada. Sehingga dari mereka kita bisa mengambil pelajaran. Selanjutnya, kalau berbicara bahwa tentang nabi dan rasul, terutama rasul, maka kita sebagai seorang mukmin harus meyakini bahwa kita harus mempercayai rasul-rasul tersebut memang ada, kita yakini, dan kita yakini mereka menerima kitab. Namun yang kita jadikan sebagai toladan kehidupan kita beragama adalah nabi kita yang terakhir, itu Nabi Muhammad SAW. Tapi kan Nabi Musa juga punya kitab, iya. Tapi kan Nabi Isa juga punya kitab Injil, iya. Kan juga nabi, harus kita terima. Kita terima bahwa mereka seorang nabi, namun secara risalah tidak. Karena ketika bahasa Allah tentang Al-Quran, tentang risalah ini dengan kalimat dalam surah Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Berarti Islam yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah penyempurna dari semua risalah-risalah yang ada. Bahkan dalam hadis Rasulullah menyampaikan begini, kalaulah seandainya Nabi Musa hidup di masaku, di zamanku, dia pasti mengikuti risalahku. Itu hadis Rasulullah. Kalau seandainya Nabi Musa hidup di masaku, dia pasti akan mengikuti risalahku. Sehingga rasul-rasul yang ada kita yakini keberadaannya sebagai nabi dan rasul, namun sebagai keteladanan, sebagai acuan yang kita ambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena terkadang kita seringkali mengembalikan kepada Nabi, tapi bukan Nabi Muhammad SAW. Kalau sebatas hikmah, iya, tapi kalau syariat, tidak. Kalau mengambil hikmah dari para nabi-nabi terdahulu, boleh, karena sengaja Allah ceritakan kisah-kisah mereka untuk kita ambil pelajaran dari mereka. Tapi kalau untuk syariat hanya bisa diambil dari Nabi Muhammad SAW. Kan katanya sunat itu dari Nabi Ismail, ya, tapi dikuatkan dengan syariat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita khitan itu bukan karena Nabi Ismailnya, tapi karena perintah dari Rasulullah SAW. Puasa, Nabi Daud sudah puasa, tapi kita berpuasa bukan karena Nabi Daudnya, karena perintah dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau urusan hikmah, pelajaran, kita bisa mengambil dari siapa saja. Tapi kalau untuk urusan syariat, kita hanya bisa mengambil dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Saya pernah meruqyah seseorang, waktu itu ruqyah massal di Masjid Baitul Ma'mur. Ada seseorang yang kemudian ketika dikelompokkan mau praktek ruqyah, dia nggak terima kalau bahwa ilmu tenaga dalam, ilmu amalan-amalan yang diajarkan oleh, mohon maaf, kiai-kiai yang ada di pesantren-pesantren tradisional itu cenderung bisa bisa menghantarkan kepada gangguan jin. Karena ajaran-ajaran tersebut tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dia nggak terima karena yang mengajarkan itu kiai dan dia belajar sampai kemudian, mohon maaf, dia dari pesantren ditambak beras misalnya. Kemudian gini saja mas, kalau mas nggak terima, seharusnya tadi waktu acara
tanya jawab. Kenapa nggak bertanya saja? Gitu. Terus kalau Mas sekarang nggak terima, gini sajalah. Ini teman-teman yang lainnya menunggu. Kan sebenarnya sesi dialog, diskusi, teori sudah kita berikan di depan. Sekarang ini sesinya adalah praktek. Gini saja, kita coba praktek. Kalau memang Mas yakin bahwa apa yang Mas pelajari bukan gangguan, bukan dari jin, oke silahkan. Maka nanti ketika ruqyah, insya Allah Mas nggak akan ada reaksi. Tapi kalau kemudian dari praktek nanti, kemudian Mas merasakan ada reaksi-reaksi tertentu, itu bukti bahwa apa yang Mas pelajari selama ini ada keterkaitan dengan bantuan jin. Oh iya, gitu kan dia. Saya berpikir ini anak muda, dia belum nikah. Biasanya yang pegangannya apa? Naga dalam, ilmu kebal. Yang berikutnya apa? Pelet. Biasa begitu. Pelet itu supaya orang suka dengan dia, senang dengan dia, tertarik dengan dia dan segala macamnya. Kemudian saya sengaja mengambil posisi mendekat dengan dia sambil saya memohon pada Allah, ya Allah tunjukkan, ya Allah tunjukkan kebenaran, ya Allah, gitu kan. Sudah, kemudian kita coba ruqyah. Ketika ruqyah yang lainnya belum reaksi, dia reaksi duluan. Mas, mata saya kok panas sekali gitu kan. Udah, oh ini pelet saya pikir. Kemudian saya pegang matanya, saya ruqyah terus dia panas. Makin panas, kemudian saya lepas dia. Gimana, mau diterusin apa enggak gitu kan? Lagi panas begitu. Ini bukti bahwa apa? Apa yang Mas pelajari bahwa apa? Ada jinnya, seperti itu. Iya dah, terusin gitu. Akhirnya apa? Kita tanya, ada jimat? Keluarin dompet, dikeluarin jimat-jimatnya semua. Di rumah ada rompi Mas, di rumah ada segala macam-macam. Udah, kita ruqyah. Nah, terkadang mereka itu ternyata apa? Dia ketika selesai dia bilang, kenapa kita nggak boleh berteman dengan jin, tidak boleh bekerja sama dengan jin? Kan tolong menolong, ya kan? Itu. Saya sampaikan surah Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqah. Ada di kalangan manusia yang meminta tolong dengan sebagian dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqah, maka Allah akan tambah kesesatannya. Seperti itu. Ini larangan kita berinteraksi dengan jin dengan alasan apapun. Tapi kan nyatanya Nabi Sulaiman itu punya khodam jin gitu kan. Saya tanya, sampean itu umatnya Nabi siapa gitu kan? Yang salah berkata. Ini dia. Saya tanya, kalau sampean alasannya Nabi Sulaiman punya jin gitu kan? Sekarang sampean umatnya Nabi Sulaiman apa Nabi Muhammad? Terkadang orang-orang yang punya khodam selalu alasannya apa? Kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman boleh tuh. Nabi Sulaiman emang lu siapa kan gitu kan? Ya seperti itu. Wallahu alam shawab. Ya. Terus ini tongkat. Mohon maaf. Ada bahasanya sih ruqyah. Bahasanya ruqyah. Tapi dalam prakteknya dia juga menjual tongkat. Menjual tongkat, tapi bahasanya ruqyah. Ketika saya bilang dengan seorang yang pernah berobat ruqyah di tempat itu, saya bilang bahwa di tempat itu jual tasbih, jual tongkat, kemudian jual sorban. Tasbih yang sudah dikasih asma, sorban yang sudah dikasih asma, dan juga tongkat gitu kan. Ketika ditanya, kenapa harus pakai tongkat? Kenapa harus pakai tasbih yang seperti itu gitu kan? Enggak, kalau tongkat itu kan Nabi Musa itu punya tongkat dan punya kekuatan. Kekuatannya dari mana? Dari dekatnya kepada Allah. Dan tongkat yang dijual itu sudah dikasih asma supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba cara memutarbalikkan, mencampur aduk kebenaran. Orang dipelintir sehingga jadi ya deh gitu kan. Ya wallah alam shawab. Yang berikutnya, ketika berbicara masalah iman kepada Rasul, dan dalam ini kalau selain dari Nabi Muhammad SAW, kita mengimani keberadaannya. Tapi kepada Nabi Muhammad SAW ada hal lebih yang harus kita
wujudkan, tunjukkan. Itu apa? Ada komitmen bagi kita untuk meneladani Nabi Muhammad SAW, untuk mentaati Nabi Muhammad SAW, dan itu udah janji kita, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa kita bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah sebagai Rasul Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada 3 konsekuensinya: mentaati, meneladani, meyakini. Yakin dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan meneladani Rasulullah sebagai figur bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Kalau kita beribadah tanpa meneladani Rasulullah, gimana cara kita beribadah? Justru Allah menunjuk Rasulullah itu adalah untuk menjabarkan, menguraikan apa yang Allah inginkan dalam Al-Quran, dituangkan dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran, ketika kita diperintahkan sholat, Allah hanya nyuruh perintah apa? Sholat. Solu. Tapi bagaimana sholat? Nggak ada dijelaskan, gitu kan? Ada kok kalimat sujud, ruku, ya cuman kalimat saja. Warka'u ma'ar raqi'in misalnya. Rukulah bersama orang-orang yang ruku misalnya, gitu kan? Tapi rukunya bagaimana? Nggak tahu. Apalagi kalau kemudian diplesetkan. Rokoklah bersama orang-orang yang merokok gitu misalnya. Ini kacau jadinya kan? Sehingga apa? Karena cara rukunya nggak dijelaskan, cara sujud nggak dijelaskan. Baru dari Nabi Muhammad SAW kita tahu bagaimana cara ruku, bagaimana cara sujud. Sehingga jamaah diulangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengimani Rasulullah SAW itu konsekuensi dari keimanan kita kepada Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah itu benar manusia pilihan. Tidak seperti anggapan orang-orang kafir, dianggapnya orang gila, dianggapnya tukang sihir, dianggapnya penyair, dianggapnya macam-macam. Yang berikutnya, mentaati apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau bahasa mengimani berarti membenarkan. Setelah kita membenarkan, menjalani, yaitu ketaatan. Ketika ketaatan, bagaimana caranya mentaati? Mencontoh Rasulullah SAW. Itu konsekuensi iman kepada Rasul. Sehingga jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai penguat, kalau dalam kitab ini dijelaskan ada yang namanya dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli itu dalil yang dinukil, yang diambil, disadur. Contohnya di sini. Ini kalau berbicara Rasul secara umum. Dalam surah An-Nahl ayat 36. Surah An-Nahl ayat 36 Allah berfirman, "Walaqad a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat ini rasulan, seorang rasul, untuk beribadah, menghambakan diri, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, dan meninggalkan apa? Menjauhi segala bentuk taghut, penyimpangan-penyimpangan. Kemudian Allahu yastafa minal malaikati rusulan wa minan nas innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah telah memilih dari kalangan malaikat dan juga memilih dari kalangan manusia rusulan, seorang rasul. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Ya banyaklah. Nanti dalam Al-Quran, jadi gini, isi Al-Quran itu 6. Kandungan Al-Quran 6. 3 yang pokok, 3 tambahan. 3 yang pokok itu apa? Akidah, syariah, akhlak. Ini 3 yang pokok. 3 tambahan mana? 3 tambahan adalah maklumat. Jadinya ilmu pengetahuan, informasi, kemudian kisah-kisah orang terdahulu. Ilmu pengetahuan, informasi, dan kisah-kisah orang terdahulu.
Kalau ilmu pengetahuan, ada banyak dalam Al-Quran berbicara tentang masalah ilmu pengetahuan. Justru beberapa orang-orang cendekiawan masuk Islam justru karena membaca Al-Quran. Ada misalnya Maurice Bucaille, orang Prancis, justru dia tergugah masuk Islam berawal dari ternyata apa? Ada informasi proses penciptaan manusia dalam Al-Quran. Dari setetes mani menjadi darah, dari darah kemudian menjadi segumpal daging, dari daging kemudian tumbuh tulang, kemudian usia 120 hari ditiupkan ruh, itu yang kemudian menjadikan dia terkesima. 14 abad yang lalu sudah membicarakan masalah apa yang ada dalam rahim. Siapa yang tahu? Belum ada USG. Sampai detil disebutkan 120 hari dan itu dibuktikan. Ketika 120 hari setelah pembuahan, bayi itu kemudian apa? Mulai bergerak. Kalau sebelumnya cuman berdetak jantungnya, karena apa? Karena mengikuti ritme detak jantung ibunya. Tapi dia belum hidup. Baru berkembang saja, belum hidup. Tapi ketika usia 120 hari ditiupkan ruh, baru gerak. Seperti itu. Siapa yang ngasih tahu seperti ini? Padahal itu dalam perut seorang ibu. Di situ dia yakin berarti yang menyampaikan inilah yang menciptakan manusia. Di situ dia kemudian percaya dengan Al-Quran dan dicari lagi dan segala macamnya. Kemudian dia menyatakan diri masuk Islam. Itu kalau ilmu pengetahuan. Kalau informasi, banyak hal-hal terkait dengan informasi. Di antaranya apa? Akan terjadi hari kiamat. Itu informasi. Akan terjadi peristiwa-peristiwa. Itu informasi. Dan juga ada dalam Al-Quran. Termasuk apa? Kisah-kisah orang terdahulu. Baik kisah-kisah para nabi, kisah-kisah as-sabiqunal awwalun, orang-orang terdahulu, kisah bangsa-bangsa, kaum-kaum yang Allah tuangkan dalam Al-Quran. Ada kaum Ad, kaum Samud dan yang lainnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sehingga kalau kita ingin membuktikan bahwa kita harus mengimani para nabi-nabi dan yang lainnya, maka semua tertuang dalam banyak ayat. Jadinya gini, saya membahas ini nggak satu persatu gitu. Ini kalau nggak salah 900 halaman. Kapan selesainya gitu kan? Saya menyimpulkan saja, nanti lebih detailnya kalau bisa memiliki bukunya dan dibaca, gitu kan? Ya, itu kalau dalil nakli. Kalau dalil akli itu adalah kenapa ada Rasul. Sama halnya kalau kita memahami dalil akli, kenapa ada malaikat? Ya suka-suka Allah. Logikanya begitu. Dengan Allah menunjuk malaikat bukan berarti Allah tidak mampu sehingga perlu ada pembantu seperti malaikat. Tapi justru untuk menunjukkan bahwa Allah mampu untuk segalanya, bahkan untuk apa? Menciptakan orang yang bisa didelegasikan tugas-tugasnya. Termasuk juga apa? Tadi memilih seorang nabi dan rasul. Tujuannya apa? Di satu sisi ya suka-suka Allah menunjuk seorang nabi dan rasul, tapi tujuannya apa? Agar ada yang bisa memberikan contoh kepada manusia. Ini loh yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita disuruh sholat, bagaimana sholat? Begini loh cara sholat. Dari mana? Dari ikatan seorang nabi dengan Tuhannya. Karena dia pilihan. Dia menerima wahyu, mendapatkan bimbingan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan karena kepintaran Rasulullah, tapi karena wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW. Yang berikutnya, ketika Rasulullah ditunjuk menjadi nabi dan rasul, maka dalam Islam nabi dan rasul itu adalah apa? Otomatis sebagai pemimpin. Kalau sebagai pemimpin, maka dia harus bisa memutuskan apapun masalah-masalah kehidupan, masalah-masalah sosial dan kemasyarakatan, harus segera diambil keputusan.
Dan dengan adanya Rasul itulah sebagai gambaran bahwa apa? Bahwa kehidupan ini harus ada yang memimpin. Nah, ketika Allah menunjuk seorang Nabi dan Rasul menjadi pemimpin untuk kaumnya, maka sepeninggal dari Rasulullah SAW atau sepeninggal dari Nabi, ada pemimpin-pemimpin lain yang menggantikan. Sehingga ada yang namanya, kalau setelah Rasulullah ada namanya Khulafaur Rasyidin. Kemudian ada khilafah-khilafah seterusnya sampai kemudian terakhir di masa khilafah Bani Utsmaniyah berakhir tahun 1924, 100 tahun yang lalu kurang lebih, hampir 100 tahun yang lalu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu dalil akli. Oke, beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ya, insyaallah nggak begitu banyak masalah, bahwa dari sekian nabi-nabi dan rasul kita memilih Rasulullah SAW sebagai nabi dan rasul dan menjadi teladan buat kita semuanya. Yang kita teladani adalah untuk masalah syariat dan masalah akidah siapa? Rasulullah SAW, bukan yang lainnya. Ya, sampai di sini banyak ya ayat-ayat yang menjelaskan tentang keberadaan Rasulullah Muhammad SAW. Ini dalil nakli kalau dalam Al-Quran. Banyak sekali. Muhammadun Rasulullah SAW, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah, dan seterusnya. Nah, adapun dalil aklinya terakhir ini, dalil aklinya sama, bahwa ketika Allah punya kewenangan, punya hak, punya kekuasaan untuk memilih nabi dan rasul, termasuk ya Nabi Muhammad bagian dari nabi dan rasul. Ya suka-suka Allah menunjuk. Yang berikutnya, Rasulullah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil aklinya apa? Agar umat di masa Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan contoh langsung dari Rasulullah SAW. Kenapa? Sebelum Nabi Muhammad SAW, risalahnya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Injil sudah mengalami perubahan yang luar biasa. Injil sudah dirubah-rubah, diganti-ganti dan segala macamnya. Yang berikutnya, ketika berbicara masalah kenabian dari Nabi Muhammad SAW, kalau secara dalil akli, maka pertama, Nabi Muhammad SAW diberikan yang namanya mukjizat. Jadi hal-hal yang menguatkan bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah SAW, pertama diberikan mukjizat. Dan luar biasa adalah mukjizatnya Nabi Muhammad itu sejak diterima sampai sekarang tetap berlaku mukjizatnya. Di antaranya yaitu apa? Al-Quran. Al-Quran tetap menjadi hudan, Al-Quran tetap menjadi syifa, Al-Quran tetap menjadi rahmah. Kalau Al-Quran menjadi syifa, ya dengan adanya sunnah untuk meruqyah, untuk membentengi diri. Al-Quran sebagai rahmah, bahwa seseorang kalau membaca Al-Quran akan apa? Akan datang ketenangan. Sehingga ada doa, ya Allah jadikanlah Al-Quran itu sebagai apa? Rabi'a qalbi. Rabi' itu musim semi sebenarnya, Rabi' itu. Rabi'a qalbi. Kalau musim semi itu musim yang apa? Sejuk, nyaman gitu kan. Maksudnya apa? Ya Allah jadikan Al-Quran itu yang menyamankan, menenangkan, menenteramkan hati saya. Seperti itu. Al-Quran sebagai hudan, banyak kisah tentang hudan ini. Contoh misalnya, saya waktu umroh ngantar ibu itu, kebetulan satu rombongan dengan Irene Handoyo, mantan biarawati. Handono, oke lah, kurang lebih lah, dengan teman beda dikit. Ya, ya, Irene Handono atau Handoyo. Ya, di dalam perjalanan atau ketika di hotel, ketika kita di di Masjidil Haram, dia kebetulan pakai kursi roda seperti ibu saya pakai kursi roda. Jadinya satu rombongan 38 orang yang pakai kursi roda cuma 2. Ibu saya
Dan dia karena beliau udah sepuh, gemuk, kalau ibu saya ya karena udah sepuh gitu kan, biar tidak banyak tenaga terkuras gitu kan. Karena pakai kursi roda, akhirnya qadarullah kemana-mana selalu berdua. Hanya banyak cerita gitu kan. Waduh, luar biasa. Dia mengatakan apa? Saya membuktikan bahwa saya tidak pernah belajar tentang Islam, tapi hidayah itu seperti ujuk-ujuk datang kepada saya. Itu yang dikenal dengan apa? Hidayah taufik. Kan hidayah ada dua. Ada hidayah taufik dan ada hidayah irsyad. Kalau hidayah taufik adalah hidayah yang memang Allah berikan. Itu luar biasa dan ini langka. Kalau ada seseorang mendapatkan hidayah taufik, luar biasa. Itu orang pilihan, karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hidayah irsyad itu perlu proses. Dia harus belajar, dari belajar dia kemudian tahu, dari tahu kemudian dia faham, dari faham kemudian dia yakin, setelah yakin baru kemudian dia ngambil keputusan. Saya harus mengambil ini. Saya harus berani bersikap seperti ini. Saya harus meninggalkan ini. Saya harus berani menunjukkan kebenaran. Itu namanya hidayah irsyad. Kalau hidayah taufik, ya sudah. Hidayah itu begitu saja datang pada dirinya. Dan itu diantara ceritanya apa? Bahwa ketika dia disuruh untuk mempelajari Al-Quran, untuk mengetahui kelemahan Al-Quran, dia sengaja beli Al-Quran terjemahan, dia salah buka. Seharusnya dia bukanya dari sini kan Al-Quran, dari kanan ke kiri. Dia bukanya seperti baca Alkitab. Dibuka dari kiri. Tek. Yang paling atas surah Al-Ikhlas. Langsung dia nggak tahu baca Arabnya kan. Katakanlah Tuhan itu esa. Nah ini dia kan langsung begitu. Tempat bergantung, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wah ini cocok ini. Di situ dia menurut Yesus Tuhan anak gitu kan. Ini nggak ada anak dan tidak beranakkan. Terus Tuhan Bapak, Tuhan Ibu gimana ceritanya? Mulai terusik dari situ. Makin penasaran makin dibaca. Makin dibaca makin dia mantap untuk menerima Islam. Luar biasa. Itu hidayah taufik. Ya wallahu a'lam bishawab. Itu Al-Quran. Membuktikan bahwa apa? Rasulullah itu bukan sembarangan. Kalau dibilang Rasulullah tukang sihir, tukang syair, justru ini diantara bukti dalil akli bahwa Rasulullah itu adalah memang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan Rasulullah itu apa? Ummi. Ummi itu apa? Buta huruf. Tapi jangan diidentikan bahwa buta huruf itu bodoh, tidak. Rasulullah itu pintar, tapi Allah takdirkan tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Untuk apa? Untuk jangan sampai dijadikan sebagai alasan bahwa apa? Kalau Rasulullah bisa menulis, bisa membaca, ini Al-Quran buatannya Rasulullah nih, karangannya Rasulullah ini. Kurang lebih itu deh. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. InsyaAllah kita untuk iman kepada Rasul sudah, iman kepada Nabi Muhammad juga sudah. Satu kali pertemuan berapa halaman nih, luar biasa nih ya. Cepat wisuda kayaknya nanti nih. Iya. Ya. Ya, kalau salah juga gitu. Kalau ingin dalil akli tentang apa? Tentang kerasulan Nabi Muhammad, banyak peristiwa, banyak cerita. Memang dalam buku ini ada, tapi banyak sekali nih. Isra dan Mi'raj dan yang lainnya. Nanti kita lanjut membahas tentang iman kepada hari kiamat. Ini penting. Karena apa? Ada yang sudah pesen kaplingan di neraka. Itu masalahnya. Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.